Salam jumpa dengan Kansunuddin Channel. Kita bertemu lagi dengan Kansunuddin Channel. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang fungsi cerita rakyat masyarakat Kudus. Pada video-video yang lalu saya sudah menjelaskan tentang pengertian cerita rakyat, karakteristik cerita rakyat, kemudian bentuk cerita rakyat, dan fungsi cerita rakyat. Nah, pada kesempatan ini yang akan saya bahas adalah fungsi cerita rakyat masyarakat Kudus. Salam dari Kansunuddin Channel untuk pemirsa, terutama masyarakat Kudus. Baik, sebelum saya membahas tentang fungsi cerita rakyat, saya ingin mengulangi fungsi cerita rakyat itu apa saja. Nah, berdasarkan teori yang saya baca dan penelitian-penelitian yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa cerita rakyat itu memiliki fungsi pertama sebagai sarana pendidikan, kedua sarana untuk mengesahkan pranata-pranata sosial yang bersifat kolektif yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan keagamaan. Yang kelima, yang keempat, sarana untuk kritik atau protes sosial. Fungsi yang kelima, untuk pembentukan karakter dan identitas suatu masyarakat. Yang keenam, sebagai sarana pengenalan dan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Yang ketujuh, sebagai modal sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar anggota suatu masyarakat tertentu. Adapun yang kedelapan, cerita rakyat memiliki fungsi sebagai sarana untuk menghibur. Nah, berkaitan dengan cerita rakyat masyarakat Kudus memiliki fungsi-fungsi apa saja di antara 8 fungsi yang sudah saya sebutkan tadi. Bahwa yang saya teliti cerita rakyat masyarakat Kudus, yakni cerita rakyat yang berbentuk prosa. Ingat, pada video-video terdahulu saya sudah menyebutkan berkaitan dengan jenis-jenis dan bentuk cerita rakyat. Nah, pada kesempatan ini penelitian yang saya lakukan adalah cerita rakyat masyarakat Kudus yang berbentuk cerita prosa rakyat. Nah, cerita prosa rakyat itu ada 3 jenis, yakni mite, legenda, dan dongeng. Nah, mite dan legenda serta dongeng yang ada di masyarakat Kudus inilah yang saya teliti. Nah, ada 10 cerita prosa rakyat yang saya teliti yang ada di masyarakat Kudus, yakni cerita rakyat Dewi Nawangsih dan Bagus Rinangku,
kemudian Kiai Telingsing, seni Barongan Kudus, Mbah Rogomoyo, asal usul industri kretek, Sultan Hadirin dan Masjid At-Taqwa Loram Kulon. Yang ketujuh, Masjid Sunan Muria. Yang kedelapan, 2 Sunan Beradu Jago. Yang kesembilan, Bulusan Sumber. Dan yang terakhir adalah cerita rakyat Batu Gajah. Nah, dari 10 cerita rakyat yang ada di Kota Kudus inilah saya analisis, saya teliti dengan tujuan untuk menemukan fungsi apa yang terkandung di dalam ke-10 cerita rakyat yang ada di masyarakat Kudus. Penelitian ini saya lakukan dengan metode kualitatif, analisisnya dengan etnografi. Nah, dari hasil penelitian ini saya menemukan fungsi yang dimiliki cerita rakyat Dewi Nawangsih dan Bagus Rinangkung adalah: 1, sebagai sarana pendidikan; 2, sarana untuk menyebarkan nilai kebaikan dan keagamaan; yang ketiga, kritik sosial; dan yang keempat, membentuk karakter. Cerita rakyat Kiai Telingsing memiliki fungsi: 1, sebagai sarana pendidikan; 2, menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan keagamaan; 3, kritik sosial; 4, membentuk karakter; 5, mengenal dan memahami nilai budaya; dan yang 6, sebagai modal sosial. Cerita rakyat seni Barongan Kudus mengandung fungsi sebagai sarana pendidikan, menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan keagamaan, kritik sosial, membentuk karakter, dan sebagai sarana untuk mengenal dan memahami nilai budaya. Cerita Mbah Rogomoyo memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan, pengesahan pranata sosial, menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan keagamaan, membentuk karakter, mengenal dan memahami nilai budaya, dan sebagai sarana hiburan. Tentang asal-usul industri kretek, memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan, menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan keagamaan, kritik atau protes sosial, membentuk karakter, dan sebagai sarana mengenal dan memahami nilai budaya. Adapun cerita rakyat Sultan Hadirin dan Masjid At-Taqwa Loram Kulon sebagai sarana pendidikan, pengesahan pranata sosial, menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan keagamaan, membentuk karakter, mengenal dan memahami nilai budaya sebagai modal sosial, dan sebagai sarana untuk hiburan.
Adapun cerita rakyat Masjid Sunan Muria memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan, menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan keagamaan, serta sebagai sarana untuk membentuk karakter. Sedangkan cerita rakyat Dua Sunan Beradu Jago memiliki fungsi menyebarkan nilai kebaikan dan keagamaan sebagai sarana pendidikan, sebagai modal sosial, dan untuk membentuk karakter. Cerita rakyat Bulusan Sumber mempunyai fungsi sebagai sarana pendidikan, mengesahkan pranata sosial, menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan keagamaan, membentuk karakter, mengenal dan memahami nilai budaya sebagai modal sosial dan sebagai sarana hiburan. Adapun cerita rakyat Batu Gajah mempunyai fungsi sebagai sarana pendidikan, mengesahkan pranata sosial, membentuk karakter, mengenal dan memahami nilai budaya, serta sebagai modal sosial. Berdasarkan penelitian ke-10 cerita prosa rakyat masyarakat Kudus yang sudah saya sebutkan satu persatu tadi, maka dapat disimpulkan bahwa cerita prosa rakyat masyarakat Kudus fungsi yang paling dominan atau yang paling utama yakni sebagai sarana pendidikan dan sebagai sarana untuk membentuk karakter. Adapun fungsi berikutnya yakni menyebarkan nilai kebaikan dan keagamaan, mengenal dan memahami nilai budaya, dan kritik sosial. Nah, berdasarkan fungsi yang dominan urutannya tadi sudah saya sebutkan, yakni sebagai sarana pendidikan dan untuk membentuk karakter. Kemudian dominan ketiga menyebarkan nilai kebaikan dan keagamaan. Keempat, untuk mengenal dan memahami nilai budaya. Serta yang kelima, sebagai kritik sosial. Berdasarkan simpulan inilah menunjukkan bahwa masyarakat Kudus ini tidak suka mengkritik. Masyarakat Kudus ini sangat menyukai tentang pendidikan dan tentang pembentukan karakter, kemudian menyebarkan nilai kebaikan dan keagamaan, serta untuk mengenal dan memahami nilai budaya. Nah, ini kalau saya tarik benang merahnya, bahwa cerita rakyat sebagai konstruksi pemikiran dan kesadaran masyarakat pemiliknya, terdapat korelasi antara cerita rakyat dengan nilai-nilai yang ada sekarang. Buktinya apa? Fungsi dominan cerita rakyat masyarakat Kudus yakni pendidikan dan untuk membentuk karakter. Nah, kalau kita lihat kenyataan sekarang, Kudus sebagai kota terkecil se-Jawa Tengah
tetapi lembaga pendidikannya dari TK sampai perguruan tinggi di Kota Kudus ada semua. Bahkan perguruan tinggi yang muncul di Kota Kudus sebagai kota terkecil se-Jawa Tengah juga cukup banyak. Yang kedua, berkaitan dengan pembentukan karakter, masyarakat Kudus yang mengedepankan dengan istilah Gus Jigang, ya. Gus Jigang, bagus perilakunya, ini berarti kaitannya dengan karakter. Ngaji, menuntut ilmu, kaitannya dengan pendidikan. Nah, kenyataan ini membuktikan bahwa cerita rakyat sebagai konstruksi pemikiran dan kesadaran masyarakat pemiliknya itu memang sangat berkorelasi secara nyata. Demikian hasil penelitian yang sudah saya lakukan terhadap ke-10 cerita rakyat yang ada di Kota Kudus sebagaimana yang sudah saya jelaskan. Hal ini menunjukkan, membuktikan bahwa cerita rakyat sangat berkorelasi dengan kenyataan yang ada sekarang ini. Pemirsa, bahwa cerita yang sudah saya analisis tadi, yang sudah saya teliti tadi, ini sudah saya bukukan dalam buku dengan tajuk atau berlabel atau berjudul Cerita Rakyat Pesisir Timur Jawa Tengah, yang memuat cerita-cerita rakyat yang ada di wilayah pesisir timur Jawa Tengah, yaitu dari Jepara, Kudus, Pati, dan Rembang. Dan buku ini masih dalam proses edisi kedua. Insya Allah akan segera terbit edisi kedua dengan judul Cerita Rakyat Pesisir Timur, yang memuat sekitar 43 cerita prosa rakyat berasal dari Kota Ukir Jepara, dari Kota Kudus, dari Kota Pati, dan Kota Rembang. Demikian para pemirsa, insya Allah kita akan ketemu dengan Kansunuddin Channel pada bahasan yang lain. Terima kasih.